membahas tentang gangguan tidur. Karena ketika kita membahas mengenai tidur dan bermimpi, maka tidak lengkap rasanya bila tidak menyinggung sejumlah gangguan atau abnormalitas yang mungkin sebagian dari kita alami pada saat tertidur. Yang pertama adalah insomnia, yang istilahnya mungkin juga akrab bagi kita, dan secara definisi ini merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan untuk memulai ataupun mempertahankan tidurnya. Insomnia sendiri menyebabkan penderitanya tidak memiliki cukup tidur dan mempengaruhi kualitas dalam kehidupan sehari-hari. Menurut sejumlah penelitian sendiri, sekitar 10-30% orang dewasa mengalami insomnia, dan insomnia juga dibedakan menjadi primer dan juga sekunder. Insomnia primer adalah masalah tidur yang tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan ataupun masalah psikologis lainnya. Nah, biasanya hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas tidur atau sedikitnya fase REM dalam siklus tidur yang disebabkan oleh pola kebiasaan dan juga lingkungan tidur yang kurang nyaman bagi seseorang. Nah, jika Anda mengalami hal ini, mungkin ini disebabkan oleh faktor kebiasaan yang terus-menerus tidur pada jam yang larut, sehingga menyebabkan Anda memang sulit untuk tidur pada jam-jam yang normal. Sedangkan yang berikutnya, insomnia sekunder, biasanya disebabkan oleh masalah lain seperti kesehatan, psikologis, atau terdapat rasa sakit tertentu yang membuat seseorang itu terbangun dari tidurnya. Dalam beberapa kasus, beban pikiran juga bisa membuat seseorang mengalami insomnia atau kesulitan untuk tidur. Ada juga faktor seperti ritme sirkadian yang berganti secara mendadak, atau jet lag yang juga bisa berpengaruh sebagai penyebab utama dari insomnia sekunder ini. Ketika kita ingin mempraktekkan lucid dream, maka diperlukan siklus tidur yang berkualitas dan juga istirahat yang cukup. Untuk itulah sangat disarankan memperbaiki pola tidur sebelum memulai latihan lucid dream. Karena penyebab insomnia kompleks dan beragam, maka cara penanganannya juga sangat ditentukan oleh penyebab dari gangguan tidur itu sendiri. Jika insomnianya primer, cobalah untuk mengubah pola tidur ataupun mengubah tempat tidur untuk menjadi lebih nyaman. Dan jika insomnianya sekunder, mulailah mencari tahu penyebab fisik, psikologis, ataupun stres yang bisa menyebabkan hal tersebut. Gangguan tidur lainnya juga disebut sebagai parasomnia atau abnormalitas ketika tidur, atau sekumpulan abnormalitas yang menyebabkan kurang berkualitasnya tidur kita. Nah, beberapa jenis dari gangguan ini tidak diingat oleh orang yang bahkan mengalaminya, sementara gangguan lainnya bisa saja membekas secara emosional dan menyebabkan kegelisahan, kemudian ada perasaan tidak nyaman ketika tidur. Berikut ini adalah sejumlah hal yang termasuk ke dalam gangguan parasomnia. Yang pertama adalah sleepwalking atau perilaku berjalan ketika tidur, bisa berkeliling sekitar rumah hingga memindahkan barang tanpa disadari. Seorang bisa mengalami gangguan ini bahkan dengan mata yang seperti terbuka, tapi keadaannya sebenarnya sedang tertidur. Gangguan ini banyak dialami juga oleh anak-anak dan biasanya tidak disarankan untuk membangunkan secara mendadak, tapi lebih kepada mengarahkan ketika seorang mengalami gangguan ini untuk kembali ke tempat tidurnya atau ke tempat yang lebih aman. Dan seiring berjalannya usia, biasanya pada anak-anak gangguan ini juga dilaporkan berkurang dengan sendirinya tanpa ada penanganan tertentu atau penanganan khusus. Penyebabnya sangat beragam. Bisa faktor genetik atau keturunan, ada juga kaitannya dengan jadwal tidur yang tidak teratur, hingga penggunaan obat-obat tertentu. Selanjutnya terdapat pula teror malam atau gangguan yang bisa menyebabkan seorang memiliki ketakutan yang berlebihan pada saat tidur. Perilaku yang dimunculkan biasanya menjerit, berteriak, memukul, ataupun menendang. Namun pada saat bangun, si penderitanya atau yang mengalami biasanya tidak mengingat kejadian tersebut, dan hal ini banyak dialami pada anak-anak daripada orang dewasa.
Ada pula mimpi buruk atau mimpi yang menyeramkan yang terasa sangat nyata dan bisa saja membuat seseorang terbangun dan masih dibayangi oleh perasaan takutnya tersebut. Mimpi buruk bisa saja dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dan isi mimpi biasanya melibatkan peristiwa atau suasana yang menyeramkan, ada sosok jahat seperti hantu, iblis, atau penjahat, ataupun aktivitas yang melelahkan seperti diburu, dikejar-kejar, ataupun disakiti di dalam mimpi. Berbeda dengan teror malam, mereka yang mengalami mimpi buruk biasanya masih mengingat mimpi dan perasaan negatif pada saat bangun. Yang mungkin sebagian dari kita juga pernah mengalami adalah sleep paralysis atau yang biasa akrab dengan kita dengan istilah ketindihan. Ciri dari gangguan ini adalah kondisi tubuh yang tidak bisa digerakkan padahal kita masih dalam kondisi yang sadar. Dan pada saat situasi ini muncul seringkali disertai oleh halusinasi audio ataupun visual. Jadi membuat suasana itu menyeramkan. Kita seperti mendengar sesuatu yang aneh atau melihat sosok-sosok yang aneh. Padahal sleep paralysis sebenarnya adalah hal yang sangat wajar dan umum dialami oleh banyak orang akibat kelelahan ataupun jeda antara tidur bermimpi dan tidak bermimpi yang menyebabkan pikiran kita itu masih sadar tapi tubuh kita tertidur. Biasanya cara mengatasi sleep paralysis adalah dengan menenangkan diri, membuat diri semakin rileks, dan kemudian kembali tidur perlahan-lahan sampai bangun kembali seperti biasa. Yang berikutnya yang juga masih masuk ke dalam parasomnia adalah sleep talking atau mengigau. Jadi bicara ketika sedang tidur walaupun tidak sadar, dan biasanya disebabkan oleh tidur yang kurang nyenyak ataupun ketika bermimpi itu mengalami yang disebut sebagai vivid dreams atau mimpi nyata walaupun bukan lucid dream yang membuat seseorang bisa mengekspresikan diri ketika sedang berbicara. Atau gangguan lainnya juga adalah kebiasaan untuk makan dan minum ketika terbangun di tengah tidur dan biasanya dilakukan dengan kondisi setengah sadar. Seorang yang melakukan hal ini biasanya cenderung makan makanan dalam jumlah besar, beberapa makanan ringan ataupun makanan yang kalorinya tinggi. Karena kondisi ketika melakukannya setengah sadar, maka seorang bisa membawa makanan hingga kembali ke ranjang atau mengunyahnya pada saat tidur. Dan kemudian ketika bangun terdapat sisa-sisa makanan di tempat tidurnya. Lanjut di halaman 37, ada juga gangguan tidur narkolepsi atau rasa kantuk yang tidak tertahankan. Sering disebut juga sebagai sleep attack atau serangan tidur. Cirinya adalah perasaan mengantuk yang tidak bisa ditahan sehingga seorang bisa saja tertidur dengan cepat tanpa melihat ruangan atau waktu. Jadi bisa tertidur begitu saja. Hal yang cukup membahayakan bagi penderitanya adalah ketika tiba-tiba tertidur pada saat kondisi berkendara, rapat, atau menjalani aktivitas lainnya. Ciri tidur narkolepsi biasanya juga hanya sekitar 15-60 menit, jadi tidur pendek di siang hari. Dan ada kemungkinan rasa kantuknya itu muncul kembali setelah beberapa jam kemudian. Narkolepsi seringkali terabaikan oleh banyak penderitanya karena dianggap sebagai rasa kantuk biasa. Padahal penyebabnya lebih banyak disebabkan oleh kelainan neurologis. Ada pula penelitian menyatakan bahwa kekurangan zat kimia otak yang disebut sebagai hipokretin yang menyebabkan narkolepsi ini terjadi. Nah, zat ini biasanya bertugas untuk merangsang rasa kantuk dan juga mengatur pola tidur. Kebalikan dari insomnia terdapat pula hypersomnia. Jadi jika pada insomnia seorang kekurangan tidur, maka hypersomnia adalah tidur yang berlebihan. Bahkan bisa mencapai waktu 2 kali lipat dari tidur kebanyakan orang. Nah, biasanya seorang dengan gangguan ini juga tertidur di siang hari. Namun berbeda dengan narkolepsi yang tidak bisa menahan serangan tidurnya itu, hipersomnia masih bisa mengendalikan diri agar terjaga dan tidak tertidur meskipun mengantuk.
Nah, dampak dari hipersomnia biasanya membuat seseorang menjadi tidak produktif karena ia bisa tidur selama hampir 16 jam setiap harinya. Biasanya hal ini juga disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari genetik, penggunaan obat, ataupun pola kebiasaan yang tidak sehat. Beberapa dari gangguan tidur biasanya disebabkan oleh pola kebiasaan yang kurang baik. Dan ketika kita mengubah pola kebiasaan tersebut menjadi lebih sehat, maka gangguan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Pola kebiasaan yang dimaksud itu meliputi contohnya misalnya terbiasa melewatkan jam tidur normal. Jadi tidurnya hingga larut malam sehingga membuat tubuh kita menciptakan pola untuk tidur di luar kebiasaan. Jadi jam biologis kita yang menyesuaikan. Ada juga faktor lain yang menyebabkan gangguan tidur, bisa karena nutrisi atau makanan yang kita konsumsi, terlalu banyak kafein atau terlalu banyak gula. Terdapat pula faktor keturunan dan genetik, dan terakhir adalah faktor psikologis atau permasalahan pikiran, ketakutan, dan juga kegelisahan yang membuat seseorang menjadi sulit tidur atau malah terlalu banyak tidur. Ketika sejumlah gangguan tidur dirasa sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, menyebabkan kita cepat lupa atau sulit konsentrasi, dan juga mengalami penurunan performa hingga berpotensi menyebabkan kecelakaan, ada baiknya kita konsultasikan langsung ke tenaga medis maupun tenaga kesehatan mental, psikolog, psikiater, untuk mengetahui penyebabnya, karena penyebabnya kompleks ya, dan mendapat penanggulangan yang tepat.